Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Latihan Syah. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Lab dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saya merupakan peserta BIMTEK dari angkatan 35, nomor urut saya 48. Juga saya merupakan tergolong dari kelompok E pada peserta BIMTEK kali ini. Tempat saya mengajar adalah SMP Negeri 3 Mambalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan nomor kontak pribadi saya ada di layar ini. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan penyampaian mengenai salah satu aplikasi yang sangat menarik dalam monitoring pembelajaran di laboratorium komputer, yaitu aplikasi ini bernama Peon. Ya. Peon ini merupakan aplikasi yang memungkinkan guru atau seseorang pengelola lab komputer untuk mengelola komputer-komputer yang ada, sehingga dia dapat memonitoring apapun kegiatan yang dilakukan oleh komputer-komputer klien. Nah, di sini ada beberapa fitur Peon. Ya. Peon ini terutama yang pertama adalah fitur monitoring. Ini merupakan fitur utama di mana satu komputer server ataupun komputer monitor nanti bisa memonitoring semua aktivitas yang dilakukan oleh komputer-komputer klien. Kemudian ada mode demo, kemudian ada mode lock untuk mengunci komputernya. Kemudian bisa juga menyaksikan aktivitas di komputer baik melalui mode remote view ataupun remote control. Kemudian kita juga dapat menyalakan atau mulai ulang ataupun mematikan komputer dari jarak jauh. Ataupun jika kita ingin mengirimkan beberapa pesan khusus kepada beberapa individu atau kepada semua klien, itu bisa juga dilakukan dengan Peon ini. Selain itu, jika kita ingin menyalakan program pada komputer klien, itu juga bisa kita gunakan fitur-fiturnya ya. Kemudian kalau kita ingin membuat semua siswa membuka situs web, maka dapat juga melalui ini, kemudian transfer file ataupun screenshot layar mereka. Baik, itu saja tadi beberapa gambaran umum mengenai aplikasi Peon yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan lab komputer. Baik, untuk instalasi Peon, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana spesifikasi komputer kita, baik itu sebagai komputer pemantau maupun komputer yang dipantau. Nah, untuk mengetahui spesifikasi dari komputer kita terlihat terlebih dahulu di File Explorer. Kemudian kita klik di PC, klik kanan. Nah, di bagian Properties ini maka bisa kita lihat bagaimana tampilan atau spesifikasi dari komputer kita. Nah, bisa lihat di sini di sistem operasinya itu merupakan sistem operasi 64 bit. Nah, jadi nanti ketika kita ingin mendownload, maka kita harus mendownload Peon, installer Peon yang untuk komputer 64 bit. Selain itu di sini juga ada device name. Nah, device name ini juga akan berpengaruh nanti ketika kita akan mengkonfigurasikan Peon itu sendiri. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke Google Chrome untuk mencari downloader atau installer dari Peon. Nah, ini Peon, kita masukkan kata kunci Peon, kemudian kita menuju situs ini peon.io. Nah, di sini kita tadi sudah menentukan atau sudah melihat sistem operasi komputer kita itu 64 bit atau 32 bit. Nah, kita sesuaikan dengan komputer punya kita. Tadi sudah di sini 64 bit, nanti diklik. Nah, perlu diketahui untuk versi Peon 4.8.0 ini memerlukan minimum sistem operasi Windows-nya itu harus Windows 10 atau yang terbaru, atau Windows 10 atau 11 dan sebagainya. Jadi untuk Windows 7 dan 8 nantinya bisa kita cari di GitHub ini ya. Untuk versi yang Peon yang lebih lama, versi Peon 4.7.5 bisa diklik cari di GitHub ini, situs GitHub.
Baik, karena saya sudah mendownload peonnya, langsung saja kita konfigurasikan peonnya. Kita install terlebih dahulu peonnya. Ini adalah kotak dialog atau dialog box. Instalasinya seperti biasa kita next terlebih dahulu. Untuk komputer klien ya, untuk komputer pemantau. Jadi atau komputer master ya. Jadi nanti kita next. Nah, di sini perbedaannya nanti ketika pada komputer master, maka bagian peon master ini perlu kita beri centang ya. Tapi kalau komputer klien tidak perlu kita beri centang. Saja kita install. Nah, ketika sudah selesai ini, maka kita centang konfiguratornya, maka kita akan masuk ke bagian konfigurasi untuk peon master atau peon untuk komputer pemantau. Nah, inilah tampilan dari peon konfigurator 4.8 ya. Nah, di bagian umum ini kita pilih untuk autentikasinya, kita pilih key file authentication. Kemudian untuk bagian layanan, master dan akses kontrol itu tidak usah kita otak-atik. Nah, di sini kita besar dulu. Nah, kita buat pasangan kuncinya atau key-nya ya. Misalkan nama laboratoriumnya saya beri nama saya sendiri, Latian Syah. Nah, ini merupakan ada dua jenis, privat dan public ya. Nah, nanti pasangan kunci ini harus kita ekspor ke flash disk ataupun hard disk ya. Bagi terutama untuk yang publik, karena nanti kunci inilah yang akan kita gunakan di komputer klien sebagai koneksinya. Jadi bisa terhubung dengan kunci yang sama ya. Kayak kita ekspor. Nanti saya simpan terlebih dahulu di sini, tapi nanti akan saya pindahkan ke flash disk. Nah, kemudian di sini di bagian komputer master, kita tambahkan lokasi baru. Nah, di sini kita beri nama misalnya Lab Latian Syah. Kemudian kita tambahkan komputer kliennya. Misalnya karena saya menggunakan komputer yang satunya juga, saya lihat terlebih dahulu ya, saya cek terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini nama komputernya adalah desktop LTN FCJ0. Saja ini kita kopikan untuk alamat host dan IP-nya. Nanti ada beberapa komputer yang lain, maka tinggal kita tambahkan ya, nambahkannya di bawah ini tadi. Ini untuk menambahkan labnya juga bisa di sini. Karena ini lab komputer hanya satu, maka hanya satu saja yang saya tambahkan. Untuk komputer lainnya nanti akan menyusul. Kalau sudah, kita tekan apply. Nah, untuk konfigurasi peon master mungkin cukup sampai di sini. Sedangkan bagian key-nya tadi bisa langsung kita kita ekspor, kita pindahkan ke flash disk untuk dimasukkan ke bagian peon client. Baik, sama seperti komputer master tadi, maka untuk komputer klien di sini kita cek dulu spesifikasi untuk komputer kliennya dengan cara klik File Explorer, kemudian klik Disk PC. Nah, di sini kelihatan tadi sudah saya masukkan ya untuk komputer klien, jenisnya itu desktop. Namanya itu desktop strip LTN FCJ0. Kemudian untuk sistem operasinya itu berbasis 64 bit. Nah, karena saya juga sudah mendownload peon tadi,
Karena sama ya, maka Feonnya sama. Nah, kita install, kita unpack terlebih dahulu, kemudian kita next, kemudian I agree, kemudian next. Nah, di bagian sini karena kita menginstalasi ini untuk sebagai klien, maka kita centangnya kita hilangkan, kemudian kita klik install. Tunggu beberapa saat, sama seperti tadi kita run juga ini untuk masuk ke kotak dialog Feon Configurator. Nah, ini merupakan key authentication file. Kemudian di bagian ininya, key-nya tadi ini kita delete dulu, ini karena yang lama. Nah, ini kemudian kita import key-nya ya. Sebentar saya lihat dulu. Oke, ini mungkin harus dihapus. Baik, kita import key-nya, yaitu dari sini. Nah, kita klik namanya. Baik, kemudian lokasinya kita beri nama sama seperti tadi, yaitu Lab Latihan Syah. Nah, karena ini merupakan komputer klien, maka untuk komputernya tidak perlu kita tambahkan. Kemudian kita apply. Nah, sampai sini mungkin sudah jelas untuk konfigurasi dari sistem dari Feon untuk klien. Baik, kembali lagi kita ke Feon Master. Nah, di sini sudah kita konfigurasikan untuk. Kemudian selanjutnya adalah kita menuju ke bagian Feon Master. Klik restart, kemudian maka akan muncul nanti Feon Master. Nah, di sini kita bisa di bagian Lab Location and Computer, kita klik di sini. Kemudian akan muncul lab yang sudah kita buat tadi, misalnya lab latihan Syah, kita centang, maka akan muncul komputer yang klien yang sudah kita konfigurasikan terlebih tadi ya. Nah, maka kita sesuaikan. Nih. Adapun fitur-fitur yang ada pada Feon Master ini bisa dilihat di bagian atas ya, menunya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk monitoring bisa kita lihat di sini, monitoring. Kalau demo bisa kita pilih bagian mana yang akan kita ingin tampilkan. Kemudian untuk kunci, key, maka secara otomatis nanti komputer kliennya akan terkunci ya. Seperti ini nanti. Nah, cara membukanya kita buka dari sini. Nah, maka komputernya akan kembali. Remote view, ini fiturnya. Kemudian remote control, ini kita mengendalikan komputer dari jarak jauh ya. Misalkan kita berada dalam jaringan sama, maka kita bisa gunakan fitur ini. Kemudian nyalakan, ini sudah nyala. Kalau ingin kita restart, nah, maka komputernya akan merestart ya. Bisa lihat di layarnya tadi, dia akan merestart. Nah, maka komputernya akan merestart dari awal. Ya, sudah muncul ya. Ini
dari komputer klien. Kondisi komputer klien saat ini. Nah, bila misalnya kita ingin memberikan pesan kepada klien, maka di komputer klien akan muncul pesannya, jangan dimatikan ya, sesuai dengan komputer klien yang ada di sebelah kanan saya. Maka ketika klien mengetikkan oke nih, nah, maka dia akan menghilang. Selain itu ada beberapa, ini misalnya aplikasi, misalkan kita ingin buka file atau bagian apa di komputer klien, maka bisa ya kita gunakan ini. Ini untuk open website, kemudian screenshot dan sebagainya. Ada banyak sekali fitur pada Peon Master yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan komputer klien. Nah, inilah tahap monitoring, tahap yang kelima dari penggunaan Peon sebagai manajemen atau monitoring komputer pada lab komputer. Ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, karena banyak sekali kekurangan tentu dalam penyampaian ini. Ada beberapa demo juga yang mungkin tidak bisa saya lakukan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dengan mengetahui penggunaan Peon sebagai aplikasi untuk monitoring, maka insya Allah kedepannya kegiatan atau manajemen di lab komputer kami bisa dimaksimalkan dengan lebih baik. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.